Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang the rules atau aturan. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat rumit perangkat yang terhubung melalui internet, atau sederhananya dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel, dan apapun di antaranya, namun sekadar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama, yaitu ada sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Lalu ada tujuan pesan atau menerima, tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Lalu yang ketiga ada saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Lalu di sini ada protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi sehari-hari. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Bisa dianalogikan, sebelum berkomunikasi mereka harus sepakat cara berkomunikasi. Jika komunikasi dilakukan dengan suara, mereka harus terlebih dahulu sepakat tentang bahasa yang digunakan. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan tersebut dengan cara yang dapat dipahami. Jika seorang menggunakan bahasa Inggris, tetapi struktur kalimatnya buruk, pesannya dapat dengan mudah disalahpahami. Masing-masing tugas ini menjelaskan protokol yang digunakan untuk mencapai komunikasi. Lalu dalam jaringan, setiap komunikasi, setiap perangkat harus setuju bagaimana cara untuk melakukannya, dan juga formatnya harus bisa dipahami oleh kedua perangkat. Di gambaran animasi ini. Lalu ada penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Perhatikan pesan ini sebagai contoh. Di kalimat pertama ini sangat tidak teratur kalimatnya. Ini seharusnya government dari govern, tapi betul sih govern. Dan ini tak ada spasi. Nah, ini juga perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Di sini malah lebih jelas sesuai tata bahasa yang berlaku. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. Pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian
Tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut: pengkodaan pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, opsi pengiriman pesan. Pengkodaan pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodaan. Pengkodaan adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode membalikkan proses ini untuk menginterpresentasikan informasi. Bisa dianalogikan, bayangkan seseorang menelepon seorang teman untuk membahas detail tentang matahari terbenam yang indah. Untuk mengkomunikasi pesan, ia merubah pikirannya ke dalam bahasa yang disepakati. Ia kemudian mengucapkan kata-kata menggunakan bunyi dan intonasi dalam bahasa lisan yang menyampaikan pesan. Temannya mendengarkan deskripsi dan mengartikan bunyi untuk memahami pesan yang diterimanya. Dalam jaringan, encoding di antara host harus mengikuti format di medium. Di intinya, setiap host ini harus saling memahami antara satu sama lain. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Analoginya, contoh umum yang mengharuskan format yang benar dalam komunikasi antar manusia adalah saat mengirim surat. Amplop berisi alamat pengirim dan penerima masing-masing terletak di tempat yang tepat pada amplop. Jika alamat tujuan dan format yang tidak benar, surat tidak akan terkirim. Proses penempatan satu format pesan di dalam format pesan lain disebut enkapsulasi. Deenkapsulasi terjadi ketika proses dibalik oleh penerima dan surat dikeluarkan dari amplop. Jadi ya, dalam jaringan intinya juga sama. Ya, mirip dengan mengirim surat, pesan yang dikirim melalui jaringan komputer mengikuti aturan format tertentu agar dapat disampaikan dan diproses. Protokol internet atau IP adalah protokol dengan fungsi yang mirip dengan contoh amplop. Pada gambar, bidang paket protokol internet versi 6 atau IPv6 mengidentifikasi sumber paket dan tujuannya. IP bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari sumber pesan ke tujuan melalui suatu atau beberapa jaringan. Catatan, bidang paket IPv6 dibahas secara rinci dalam modul lain, ya di modul sebelumnya. Seperti gambar ini contohnya. Lalu ada ukuran pesan. Saat orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi bagian-bagian atau kalimat yang lebih kecil. Kalimat-kalimat ini dibatasi ukurannya sesuai dengan apa yang dapat diproses oleh penerima pada satu waktu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, hal ini juga memudahkan penerima untuk membaca dan memahaminya. Hampir sama jika pesan panjang dikirimkan dari host. Dari satu host ke host lain melalui jaringan, pesan perlu dipecah menjadi potong-potongan yang lebih kecil. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, aturan yang mengatur ukuran potong-potongan atau frame yang dikomunikasikan melalui jaringan sangat ketat. Aturan tersebut juga dapat berbeda tergantung pada saluran yang digunakan. Frame yang terlalu panjang atau terlalu pendek tidak akan terkirim. Pembahasan ukuran bingkai mengharuskan host sumber untuk memecah pesan panjang menjadi beberapa bagian yang memenuhi persyaratan ukuran minimum dan maksimum. Pesan panjang akan dikirim dalam bingkai terpisah, dengan setiap bingkai berisi bagian dari pesan asli. Setiap bingkai juga akan memiliki informasi pengalamannya sendiri
penerima, setiap bagian pesan direkonstruksi menjadi pesan asli. Lalu ada waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal berikut ini. Kontrol aliran. Ini adalah proses pengelolaan laju transmisi data. Kontrol aliran menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Misalnya, jika seseorang berbicara terlalu cepat, penerima mungkin akan kesulitan mendengar dan memahami pesannya. Dalam komunikasi jaringan ada protokol jaringan yang digunakan untuk oleh perangkat sumber dan tujuan untuk menegosiasikan dan mengelola aliran informasi. Lalu ada batas waktu respons. Jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi sesuai dengan itu. Orang tersebut dapat mengulang pertanyaan atau melanjutkan percakapan. Host pada jaringan menggunakan protokol jaringan yang menggunakan berapa lama harus menunggu respon dan tindakan apa yang harus diambil jika batas waktu respon terjadi. Lalu ada metode akses. Ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Di video bawah ini ada animasi dua orang yang berbicara pada saat yang sama. Kemudian terjadi tabrakan informasi dan keduanya harus mundur dan memulai lagi. Demikian pula ketika perangkat ingin mengirim pada LAN nirkabel, kartu antar muka jaringan atau NIC, VLAN harus menentukan apakah media nirkabel tersedia. Lalu ada opsi pengiriman pesan. Terkadang seseorang ingin menyampaikan informasi pada satu orang saja di lain waktu. Orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi kepada sekelompok orang pada saat yang sama, atau bahkan kepada semua orang di area yang sama. Lalu di jaringan hampir sama. Ada 3 jenis data komunikasi. Ada unicast, informasi ditransmisikan ke satu end device. Lalu ada multicast, informasi ditransmisikan ke satu atau lebih end device. Lalu ada broadcast, informasi ditransmisikan ke semua end device. Di sini fotonya tidak ada videonya. Lalu ada catatan tentang ikon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali merepresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Simpul biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perbandingan 3 opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simbol, bukan ikon komputer. Di sini ada unicast seperti ini, lalu ada multicast seperti ini, lalu ada broadcast ini. Jadi seperti itu saja dulu untuk video kali ini.